الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas izin dan rahmat dari Allah, kita semuanya masih diberikan keistiqomahan di dalam beragama dan juga masih diberikan kekuatan untuk senantiasa taat di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita berharap Allah senantiasa mengumpulkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang diselamatkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Bagaimana sikap seorang muslim di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dengan dua jalur dan dua riwayat yang insya Allah hadis ini akan kita jadikan sebagai rujukan sikap seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana seharusnya Ramadan yang kita laksanakan ini atau saum yang kita lakukan nanti bisa membawa dampak dalam kehidupan keagamaan kita, khususnya adalah di dunia dan juga insya Allah di akhirat nanti. Mari kita simak. Yang pertama adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbangga, senang, happy dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka jahanam. Poin yang pertama dari hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa Ramadan yang bermanfaat menjadi junah, menjadi perisai, menjadi benteng dari jilatan api neraka adalah Ramadan apabila saum yang dilaksanakan itu adalah dilandasi dengan hati yang senang. Jadi barang siapa seorang muslim ketika datangnya Ramadan kemudian hatinya dalam keadaan senang, happy dan bangga, maka dia insya Allah dijanjikan akan diharamkan jasadnya menyentuh api neraka jahanam. Pertanyaannya adalah, saudaraku yang dirahmati, apa makna yang disebutkan dalam hadis itu? Yang bermakna adalah senang ketika datangnya menyambut Ramadan. Kalau kita telusuri, sebenarnya makna senang, bangga itu adalah bagian dari makna ikhlas di dalam menjalankan setiap perintah Allah. Adakah orang-orang yang datangnya Ramadan itu tidak senang dan tidak bangga? Ada, saudara-saudaraku. Ada orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka kesal karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari mereka itu terhalang, terganggu dan terhambat. Biasa ngerokok, nggak ngerokok. Biasa sarapan, nggak sarapan. Biasa ngemil, nggak ngemil. Biasa dia istilahnya adalah melakukan hal-hal yang sifatnya yang subhat, tiba-tiba terhalang. Kemudian istilahnya adalah terpenjara dengan datangnya bulan suci Ramadan. Merasa tidak senang, tidak bebas aktivitas yang dia lakukan. Nah, ini bukti ada sebagian orang yang memang ketika datangnya Ramadan itu mereka tidak senang. Seolah-olah seluruh dirinya itu terbelenggu dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Ada lagi sebagian orang yang datangnya Ramadan itu adalah tidak senang dan tidak happy lantaran aktivitas mereka itu ditutup.
Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna senang, makna happy adalah ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak berat ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Nah, itu yang pertama. Coba kita lihat saudara-saudaraku, seberat apapun Ramadan, sepayah apapun puasa, seberat apapun jumlah rakaat yang namanya taraweh, maka insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah, kita akan menjadi orang-orang yang happy dan ringan menjalankannya. Itu yang pertama, saudaraku. Kemudian hadis yang kedua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana puasa itu bisa memberikan dampak ampunan terhadap dosa-dosa kita? Maka harus punya dua. Pertama, iman dan ihtisab. Iman yang dimaksud dalam konteks hadis tersebut adalah iman yang insya Allah memiliki keyakinan yang kokoh, tidak tercampur dengan nilai-nilai kesyirikan. Iman yang benar itu menurut Al-Quran adalah alladzina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Itu yang pertama. Kemudian orang yang beriman itu sendiri mempunyai karakter dan sifat yang khas. Di antaranya adalah orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa memiliki ketakwaan yang kuat kepada Allah. Fattaqullaha. Dan yang kedua, orang yang beriman itu adalah fa aslihu wa aslihu zata bainikum, yaitu memperbaiki hubungan di antara sesamanya. Dan yang ketiga, wa atiullaha wa rasulahu, mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan, itu ciri orang yang beriman. Dan yang ketiga yang disebut dengan saum di bulan Ramadan dengan ihtisab, yaitu mengevaluasi semua ibadah-ibadah kita yang telah lalu. Andai kata ibadah taraweh kita kurang, maka Ramadan ini kita harus melengkapinya. Andai kata tilawah kita tidak khatam, maka tahun ini di Ramadan ini kita akan sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Andai kata iktikaf kita kurang sempurna, maka tahun ini Ramadan ini kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah Ramadan itu adalah tarbiyah yang penuh makna. Ramadan adalah tarbiyah yang penuh nilai-nilai kebaikan. Dia adalah madrasah kehidupan. Dia adalah universitas yang memberikan keimanan kepada orang-orang yang melaksanakan. Saudaraku, mari sambut Ramadan itu dengan keikhlasan, keimanan, dan sekaligus dengan ihtisab evaluasi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, puasa kita atau saum kita, insya Allah bermakna, bisa memberikan dampak dalam kehidupan keagamaan kita. Sekian, mudah-mudahan nilai ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقبل العبد المنيب